Halo Sobat JKN, selamat datang di podcast JKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, kembali lagi di podcast JKN SMI bersama saya Ihya. Kali ini di podcast JKN SMI kita akan membahas terkait dengan pentingnya program JKN dari sudut pandang Gen Z nih. Nah mungkin sebelumnya Ihya mau jelaskan dulu sedikit nih. Gen Z itu adalah generasi yang kelahiran dari tahun 1997 sampai dengan 2012. Dan tentunya Gen Z ini adalah generasi yang sudah mudah ya beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tentunya juga aktif di sosial media. Nah, bintang tamu kita di podcast JKN SMI kali ini nih ada nih dari Gen Z nih, ada Mbak cantik kita nih. Mbak, boleh mungkin diperkenalkan dahulu ke Sobat JKN yang ada di luar sana. Halo Sobat JKN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Puji Nadia Durdini, saya berumur 22 tahun, saya berdomisili di Sukaraja. Saya saat ini berstatus sebagai mahasiswa semester 7, saya berkuliah di kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Oke, ini saya manggilnya Mbak Puji aja ya. Iya. Oh, ini Mbak Puji umur 22 tahun ya, termasuk Gen Z ya, kelahiran tahun 2002 ya. Oke. Betul. Oke Mbak Puji, ini saya pengen tahu nih, kalau Mbak Puji sendiri ini segmen kepesertaannya apa sih? Dan dari kapan nih jadi peserta dari program JKN? Jadi saya sudah menjadi peserta program JKN itu pada tahun 2014 nih Mas. Oh. Udah sekitar, tapi sampai sekarang udah sekitar 10 tahun yang Iya, lalu, 10 masih tahun. aktif sampai sekarang. Nah untuk segmennya saya non PBI anak PNS karena waktu itu bapak saya mendaftarkan saya ya pada saat saya duduk di bangku SMP dan kebetulan bapak saya PNS gitu, jadi ikut ke bapak Mas. Oke, baik, Iya. berarti segmen kepesertaan Mbak Puji adalah anak dari pekerja penerima upah yaitu PNS ya. Betul. Oke, baik. Nah, kalau dari Mbak Puji sendiri nih, Mbak Puji ini tahu nggak sih apa sih program jaminan kesehatan nasional itu? Dan menurut Mbak Puji itu seberapa penting sih program jaminan kesehatan itu? Kalau menurut saya program JKN itu dari singkatannya dulu ya Mas. Iya, boleh JKN. JKN ini singkatan dari Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan sebuah program atau salah satu program dari pemerintah yang mengakses kesehatan untuk masyarakat, tentunya khususnya di masyarakat di Indonesia seperti itu. Nah, untuk pentingnya program JKN ini, apalagi untuk saya ya, dan di zaman sekarang, apalagi untuk generasi Z kan tadi ya, Gen Z, program JKN ini sangat penting banget sih Mas. Salah satunya yaitu yang pertama itu mudahnya diakses. Karena kalau kita misalkan berobat atau kita diperiksa kesehatan itu akan lebih cepat, mudah, dan praktis seperti itu. Nah selain itu dapat menghemat biaya Mas untuk program JKN ini. Soalnya pada saat kita mau berobat itu biaya kita akan terbantu oleh program JKN tersebut. Nah selain itu pengiritan dalam biaya itu loh, jadi Membantu keluarga iya ya, betul, gitu ya. membantu keluarga, jadi kita itu tidak Mengurangi beban tadi ya. iya tidak terbebani gitu, seperti itu sih Mas. Nah, bener banget nih kata Mbak Puji. Program JKN ini merupakan program yang dicanangkan ya oleh pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, tentunya dalam bidang kesehatan. Dan apalagi di zaman sekarang biaya berobat itu tidaklah murah ya Mbak ya. Iya betul Mas. Kemudian juga di masyarakat kita tuh masih banyak yang berpikir kalau orang miskin itu dilarang sakit gitu ya. Namun Sobat JKN jangan khawatir karena program jaminan kesehatan ini khusus untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi tidak perlu lagi khawatir tentang biaya yang mahal. Semua seperti tagline kita nih, mudah, cepat, dan setara. Seperti itu. Oke Sobat JKN, tadi Mbak Puji sudah mengatakan jadi kepesertaan dari program JKN dari tahun 2014 ya. Betul. Nah tentunya Mbak Puji pasti pernah
menggunakan pelayanan yang ada di program JKN, yaitu ada pelayanan administrasi dan pelayanan kesehatan. Nah, kita ini mau membahas terlebih dahulu nih tentang pelayanan administrasi tatap muka dan non tatap muka nih. Nah, dari Mbak Puji sendiri nih, pelayanan seperti apa sih yang Mbak pernah pakai gitu? Untuk pelayanan administrasi yang pernah saya pakai ya Mas, kan ada non tatap muka sama yang tatap muka. Yang baru saja saya lakukan yaitu pelayanan administrasi yang non tatap muka. Kalau boleh tahu apa tuh Mbak non tatap mukanya? Kalau untuk pelayanan administrasi non tatap mukanya itu saya pernah menggunakan Pandawa, yaitu pelayanan administrasi melalui WhatsApp, Mas. Benar. Di nomor berapa Mbak? 0818165165. Nah, tuh Sobat JKN, mantap kan Pak Puji, tahu banget ya. Waduh, Ya. hebat banget Puji. Nah, soal nih pelayanan non tatap muka tadi dari WhatsApp Pandawa ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin bisa diceritakan sedikit nih ke Sobat JKN di luar sana tentang apa sih fasilitas yang Mbak pakai tuh di WhatsApp Pandawa itu? Nah, untuk pelayanan administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa yang pernah saya lakukan nih Mas, JKN saya itu gak aktif Mas, karena mungkin sudah umur 21 tahun juga ya, lebih dari 21 tahun, dan untungnya saya itu masih berkuliah kayak gitu. Nah, setelah itu, setelah ada tahu informasi mengenai Pandawa, maka saya mengakses pelayanan melalui Pandawa. Nah, awalnya nih ya, saya simpan dulu tuh nomor Pandawanya. Yang tadi yang 0811165165. Setelah itu baru saya langsung say hi ke Pandawa, Assalamualaikum, kayak gitu, kayak halo. Nanti Pandawa itu akan membalas chat saya Mas. Di situ Pandawa akan memberikan sebuah pilihan, di antaranya ada informasi, ada administrasi, dan ada kalau nggak salah itu pengaduan. Nah, karena saya ingin mengaktifkan kembali status kepesertaan saya, jadi saya pilihnya itu administrasi. Nah, setelah saya klik administrasi, nanti Pandawa akan balas lagi tuh Mas, dan akan mengirim sebuah link website yang nantinya akan menuju ke websitenya khususnya program JKN itu ya. Setelah saya klik, nanti di situ ada beberapa pilihan Mas. Nah, karena kebutuhan saya itu mengaktifkan kembali status kepesertaan saya, maka dari itu saya mengklik kolom yang pengaktifan kembali status kepesertaan. Nah, setelah saya klik, nanti di situ ada pilihan-pilihan lagi Mas, ada pilihan-pilihan lagi. Jenisnya apa nih? Alasannya pengen diaktifin kembali itu apa? Karena saya udah lebih dari 21 tahun dan juga masih berkuliah, jadi saya mengklik kolom yang anak lebih dari 21 tahun masih berkuliah. Nah, setelah diklik itu nanti akan muncul bahwa saya harus mengupload berkas-berkas persyaratan. Nah, untuk berkas-berkas persyaratan yang pernah saya alami nih Mas ya, yang pengaktifan kembali itu yang masih berstatus kuliah itu diantaranya itu ada kartu keluarga sama upload berkas surat keterangan masih aktif kuliah. Nah, setelah itu saya lanjutkan. Setelah diklik lanjutkan, nanti akan ada tuh kayak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita isi atau seperti formulir gitu Mas, tapi formulirnya tuh lewat online gitu kan, kayak gitu. Di situ ada seperti nama kita, terus di situ ada harus dimasukin nomor JKN kita sama nomor surat keterangan kuliah harus dicantumkan di situ. Terus yang terakhir itu tanggal dibuatnya surat keterangan kuliah sama nomor handphone kita. Nah, saya isi tuh nama, nomor JKN dan sebagainya. Nah, setelah saya isi, saya mengupload berkas seperti kartu keluarga dan juga surat keterangan kuliah bahwa saya itu masih aktif berkuliah Mas. Nah, setelah saya mengisi semua persyaratan serta formulirnya, nanti ada klik lanjutan gitu, lanjutkan. Nah, setelah saya klik lanjutkan, itu nanti akan ada seperti bacaan-bacaan ya, bahwa menyetujui persyaratan-persyaratan tersebut. Nah, saya klik, saya setuju. Setelah itu nanti saya harus mengklik lanjutkan kembali. Nah, setelah saya klik lanjutkan, itu nanti akan ada sebuah tampilan, terima kasih sudah mengisi formulir. Nah, setelah itu ada tuh balasan dari Pandawa kembali bahwa nomor tiket online Anda sekian. Nah, udah tuh kalau udah dapat tiket, nanti mungkin waktu itu saya
nunggu ya Mas beberapa menit, sekitar 10, 20 atau waktu itu tuh paling lama 30 menit untuk menunggu balasan dari Pandawa. Nah, setelah menunggu ada tuh balasan dari Pandawa bahwa berkas yang Anda kirim sudah sedang kami proses dan sebagainya. Nah, setelah itu nanti akan ada balasan lagi, dan di situ bahasanya informasi bahwa kartu kepesertaan saya atau kartu BPJS saya itu sudah aktif kembali, seperti itu Mas. Jadi emang mudah banget gitu kalau pakai Pandawa, bisa digunakan di mana saja dan kapan saja asalkan berkas-berkas persyaratannya ada gitu. Seperti itu sih Mas. Oke, ini pengalaman Mbak Puji dalam Pengalaman, ya. menggunakan pelayanan Pandawa ya, WhatsApp Pandawa. Ya. Nah, mungkin ini untuk tambahan nih untuk sobat JKN yang ada di luar sana. Jadi untuk anak dari pekerja penerima upah, anak yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan itu ada usia maksimalnya nih sobat JKN, yaitu 21 tahun. Namun ada pengecualiannya nih, misal sobat JKN berumur 22 tahun namun masih aktif bersekolah formal, nah itu masih bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan dengan catatan adalah maksimal usia di 25 tahun. Nah, begitu sobat JKN. Baik sobat JKN, tadi kita sudah mendengar pengalaman Mbak Puji ya dalam memakai layanan administrasi. Nah, kita nih beranjak ke layanan kesehatan nih. Mungkin ada cerita nih dari Mbak Puji nih selama menjadi peserta program jaminan kesehatan dalam mengakses layanan kesehatan. Mungkin bisa diceritakan ke sobat JKN yang luar sana. Ada sih Mas, kakak saya ya waktu itu pernah dirawat juga di rumah sakit sekitar 3 hari, kurang lebih 3 hari. Nah, kan yang kita ketahui biaya rumah sakit itu nggak murah ya, mahal banget gitu kan ya. Tapi untungnya sekali ada BPJS Kesehatan yang dapat membantu meringankan dari segi biayanya sih Mas, seperti itu. Jadi pada saat itu kakak saya yang sedang sakit dan dirawat juga terbantu gitu Mas. Nah, jadi ini sobat JKN yang di luar sana nih jangan ragu untuk mendaftarkan dirinya, keluarganya, kerabatnya untuk menjadi bagian dari program jaminan kesehatan tadi seperti yang. Nah, sobat JKN, tadi kita sudah mendengar dari pengalaman dari Mbak Pujia selama menjadi peserta JKN, tadi dari mengakses layanan administrasi, pengalaman tadi ke layanan kesehatan. Nah, kita ini sudah berada di ujung podcast kita kali ini, dan tentunya kita akan ada pantun nih yang akan lewat. Mungkin bisa dicakepin dulu ya Mbak Pujia. Apa tuh? Boleh. Ada berlian di dalam besi. Cakep. Berlian jatuh di tumpukan jerami. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa tonton terus podcast JKN SMI. Dadah.